Perubahan iklim. Kayaknya masalah yang gede banget ya. Tapi sebenarnya apa sih artinya buat kita di Indonesia? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah panduan yang keren banget khusus buat anak muda kayak kita tentang gimana caranya kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Oke, kita mulainya jangan dari data-data yang rumit dulu ya. Kita mulai dari cerita manusia. Kenalin, ini Susi. Laut itu rumahnya dia. Dan dia lihat sendiri gimana laut yang makin hangat ngerusak terumbu karang sama ikan-ikan. Padahal itu sumber kehidupan buat komunitasnya. Terus ada juga Nabil. Dia ini anak kota banget. Tiap hari bolak-balik beraktivitas di Jakarta, dia ngerasain sendiri gimana panasnya makin nyengat, udaranya makin susah buat napas. Dan yang terakhir, ada Lily. Dia seorang guru, dan dia khawatir banget ngelihat perubahan iklim ini bisa-bisa mengancam rumah dan mata pencarian orang-orang di sekitarnya. Kisah mereka bertiga ini, ya ini cerita kita semua. Ini cerita Indonesia. Nah, semua cerita tadi itu akarnya dari satu tantangan besar. Biar paham, kita perlu ngobrolin satu ide penting, nol emisi. Yuk kita bedah bareng. Oke, sebelum jauh-jauh, bedanya cuaca sama iklim itu apa sih? Gampangnya gini deh, cuaca itu mood kamu hari ini yang bisa berubah-ubah. Kalau iklim, itu kepribadian kamu, sifat dasar kamu dalam waktu yang lama. Nah, tujuan utama buat ngatasin perubahan iklim ini adalah sesuatu yang sering kita dengar, namanya net zero atau nol emisi bersih. Tapi, itu tuh artinya apa sih sebenarnya? Coba bayangin aja, timbangan. Nol emisi itu artinya kita berhasil bikin timbangannya seimbang. Sisi yang satu itu jumlah emisi yang kita keluarin, sisi satunya lagi itu jumlah yang berhasil kita serap atau ilangin. Kalau seimbang, nah planet kita bisa bernapas lebih lega. Tapi, ya gitu, buat nyampe ke titik seimbang ini tuh nggak gampang. Apalagi buat negara berkembang kayak Indonesia. Banyak banget tantangannya. Yuk kita lihat apa aja hambatannya. Jadi, intinya ada 5 rintangan besar buat Indonesia. Mulai dari urusan ekonomi, gimana caranya biar tetap tumbuh tapi juga ramah lingkungan. Terus soal gaya hidup kita yang harus berubah total. Belum lagi biayanya yang nggak murah. Dan pertanyaan paling penting, siapa yang bakal bayarin semua ini? Dan yang paling berat, targetnya harus benar-benar nol, bukan setengah-setengah. Oke, tantangannya emang banyak. Tapi bukan berarti kita nggak punya rencana loh. Ada kok peta jalan yang jelas buat maju. Dan ini butuh perubahan di semua, benar-benar semua sektor ekonomi. Pertama, kita harus rombak total cara kita dapat energi. Jadi kita pelan-pelan tinggalin bahan bakar fosil, terus ganti ke sumber yang lebih bersih dan terbarukan. Kayak tenaga surya sama angin. Nggak cuma energi, cara kita bepergian juga harus diubah. Kita perlu beralih ke kendaraan listrik dan, yang nggak kalah penting, bikin transportasi umum jadi jauh lebih baik dan nyaman buat semua. Bahkan loh, perubahannya itu sampai ke makanan yang kita makan setiap hari. Caranya, dengan mendorong pertanian yang lebih hijau yang bisa ngurangin emisi gas rumah kaca. Dan itu semua baru sebagian kecil. Rencana besarnya mencakup semuanya. Mulai dari bikin sampah jadi nol, ngejaga hutan kita mati-matian, modernisasi industri, sampai bikin desain gedung-gedung yang hemat energi. Dengerin semua ini kayaknya gede dan ribet banget ya. Tapi, ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Balik lagi ke ceritanya Susi, Nabil, Lily, dan ya balik lagi ke kamu. Nah, yang paling keren dari semua rencana besar ini adalah, ini justru ngebuka pintu buat kita semua buat ikut andil. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa pemerintah lakukan, tapi apa peran kamu di cerita ini? Ada banyak banget cara buat bikin dampak. Bisa lewat pilihan gaya hidup kamu sehari-hari. Bisa lewat suara kamu, ikut menyuarakan isu ini. Atau mungkin kamu punya ide kreatif buat inovasi baru? Bahkan lewat pilihan karir kamu di masa depan juga bisa banget. Dan kalau kamu sekarang mikir, duh mulainya dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Penulis buku panduan ini juga ngerasain hal yang sama persis. Makanya panduan ini dibuat bukan cuma buat ngasih info, tapi buat ngasih kita kekuatan. Ini soal keberanian kita semua buat ngambil langkah pertama, sekecil apapun itu.